Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Pandu, nanti malam kamu sibuk apa? Tanya Nur sembari menyeruput segelas es kelapa dengan sedotannya. Enggak kemana-mana sih mbak. Emang kenapa mbak Nur? Oh iya, untuk yang ini aku kembalikan saja mbak. Pandu dengan malu-malu mengembalikan gaun seksi milik Jumiati yang terbungkus dalam wadah plastik berwarna hitam. Kaget nggak lihat isinya? Nur menampakkan senyum meledeknya. Ia paham betul, pasti Pandu akan berpikir mesum setelah tahu bahwa isi dari kantong plastik yang Nur berikan kemarin adalah sebuah lingerie seksi milik Jumiati. Pipi Pandu seketika memerah dan sontak ia menundukkan kepalanya. Apaan sih Mbak Nur? Ada-ada aja ngasih gituan ke aku mbak. Sudah kuduga, dasar bocah mesum, batin Nur setelah melihat reaksi Pandu yang tersipu malu. Siang itu, Nur sengaja meminta Pandu untuk datang ke warung mie ayam pinggir jalan komplek perumahan Nur. Ketika Wanto suaminya sudah berangkat bekerja. Suamiku besok mau dinas keluar kota. Terus aku minta tolong Mbak Jum buat nemenin aku di rumah. Besok malam kamu bisa ke rumahku kan? Iya, hitung-hitung kamu bisa ngapelin Jumiati. Mata Pandu berbinar-binar. Iya, boleh deh mbak. Nggak usah grogi gitu. Dandan yang ganteng ya. Mbak Jum bilang dia kangen sama kamu. Pokoknya sampai nggak tahan pengen cepet-cepet ketemu kamu. Tapi dia malu-malu gitu mau ngomong langsung. Nur memulai aksi pembualannya. Rona pipi Pandu memancarkan rasa yang teramat bahagia. Hah? Beneran mbak? Sejak kapan Mbak Jum suka aku? Terus suaminya gimana? Sejak kamu minjemin jaket ke dia, ingat kan? Soal suaminya Jumiati, mereka udah ngurus surat perceraian sih. Katanya udah pisah ranjang. Makanya ini waktu yang tepat buat kamu untuk ngisi hati Mbak Jum yang lagi kosong. Ujar Nur dengan penuh keseriusan agar kata-katanya terlihat seperti sungguhan. Hadiah spesial untuk Jumiatiku tersayang dari seseorang yang mencintaimu. Badan Wiryo mulai gemeteran. Ia mencoba untuk tak berpikir macam-macam dulu setelah membaca sampul bisikan itu. Namun, ia tak bisa menyangkal reaksi alamiah batinnya yang mulai terkoyak. Dek Jum, ini apa? Hati Wiryo mulai menangis saat melihat gaun seksi yang pernah dikenakan istrinya saat menyambutnya kerja tempo hari, terbungkus dengan sangat rapi di dalam bingkisan itu. Seikat bunga mawar merah yang merkah juga hadir di antaranya. Wiryo memungut sepucuk surat yang terselip di dalamnya. Mata Wiryo segera fokus memandangi kata per kata dalam lembaran kertas bermotif bunga mawar merah muda itu. Dear Jumiati, selamat malam cintaku. Kamu pasti lagi mikirin aku ya. Ayo ngaku. Sayangku, tahukah kamu, setelah kejadian indah saat itu, aku tak tahan ingin terus bertemu denganmu lagi dan lagi. Aku gak bisa melupakan aroma wangi tubuhmu, kehangatan pelukanmu, dan semua bukti cinta yang sudah kita lakukan di hotel. Yang paling membuatku bertambah gemas padamu adalah saat tiba-tiba kamu muncul dengan gaun seksi ini. Kamu nakal sayang, kejahilanmu akhirnya membuat gairahku mendidih. Untungnya sih, kamu mau bertanggung jawab. Manisku, kapan sih kamu memutuskan hubungan dengan suamimu yang sok sibuk itu? Bukankah aku lebih perhatian denganmu daripada lelaki itu? Wanita seksiku, jangan membuat aku sakit sayang. Aku sampai kena malah rindu nih. Semua ini gara-gara kamu.
Aku kangen ciuman liarmu, sayang. Oh iya, gaun ini aku kembalikan kepadamu, sayang, karena kamu kelupaan meninggalkannya di kamar hotel. Pakai lagi ya, kalau kita memadu kasih kembali. Semoga hari-harimu menyenangkan, wanitaku. Hubungi aku jika nanti kamu tiba-tiba merindukanku. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat gak sempat, boleh kok dibalas. Balasnya di hotel lagi ya. I love you. Dari pria yang kamu sebut paling tampan, Pandu. Jumiati duduk santai di ruang tamu rumah Nur, sembari membalik-balik lembaran novel romans yang masih belum selesai ia baca. Malam ini, ia mendapati janjinya untuk menginap di rumah Nur dan menemaninya. Mbak Jum, aku tiba-tiba masuk angin nih. Aku keluar sebentar mau ke warung dulu ya. Loh, Mbak Nur sakit? Biar aku aja yang ke warung buat beli obatnya, Mbak. Mbak Nur istirahat aja. Aduh, gak usah Mbak Jum. Nggak parah banget kok. Aku juga sekalian mau beli sembako. Banyak yang udah mau habis. Ya udah kalau begitu, mau ditemenin nggak? Santai aja di rumah Mbak. Takutnya nanti kelamaan kalau aku kebablasan ngerumpi. Mbak Jum tolong jaga rumah ya. Jumiati akhirnya menuruti kata-kata Nur untuk tetap berada di dalam rumahnya. Nur melangkahkan kakinya menutup pintu gerbang. Saat itu juga, sorot lampu motor Pandu hadir menerangi jalanan. Mbak Nur, motor Pandu berhenti di depan gerbang rumah Nur. Cie, yang mau ngapel? Ledek Nur. Mbak Nur, bikin aku malu aja. Mbak mau kemana? Aku mau cari angin dulu, takut jadi obat nyamuk nanti. Sana masuk, Jumiati udah nungguin tuh. Degup jantung Pandu kian bertambah kencang. Ia berjalan menutup pintu masuk dengan aroma parfum yang menyeruak, membuat udara malam beraroma wangi. Pandu mengetuk pintu. Wiryo menatap nanar sepucuk surat yang kemudian ia remas dengan sekuat tenaga oleh telapak tangannya. Bingkisan itu ia banting hingga isinya terpelanting ke segala arah. Surat itu bagaikan ribuan pisau tumpul yang menusuk organ-organ vitalnya. Matanya mulai menitikkan titik-titik bening, tanda ia tak bisa menahan rasa keluh di hatinya. Ya Allah, Gusti, apa salahku hingga istriku berbuat begini? Salah aku apa ya Robbi? Kepalan tangan ia pukulkan ke tembok berulang kali. Rasa sakit di kulitnya seperti mati rasa, dikalahkan oleh rasa sakit hatinya karena Jumiati. Wiryo menatap lekat foto pernikahannya yang terpajang cantik di lemari ruang tamu. Foto berfigura kayu itu seketika ia lemparkan ke lantai. Serpihan kaca itu terhambur menyisakan foto yang kemudian ia injak hingga lusuh dan robek. Wiryo segera menunggangi motornya untuk bertemu dengan istrinya. Di balik amarahnya yang menggebu, ada setitik kecil rasa percaya yang ia sematkan kepada Jumiati. Ia sudah cukup lama mengenal istrinya. Ia yakin Jumiati adalah wanita baik-baik. Jumiati tak bisa menahan rasa kantuknya. Novel tebal yang dibaca telah membuat matanya lelah dan akhirnya ia terlelap di atas sofa ruang tamu. Ketukan pintu dari Pandu tidak ia hiraukan. Ia tetap larut dalam tidur nyenyaknya. Assalamualaikum. Sudah hampir 7 kali Pandu mengucapkan salam dan mengetuk pintu, namun tak ada sautan apapun yang ia terima. Pintu rumah itu sedikit terbuka hingga membuat rasa penasaran Pandu mulai bangkit. Pandu membuka pintu itu dengan pelan, lalu ia masuk ke dalam rumah meskipun dengan penuh keraguan-raguan. Matanya seketika terpana melihat sosok bidadari yang terlihat sedang tidur di atas sofa. Rona kemerahan menghiasi wajah Pandu. Ia segera duduk di atas sofa yang terletak tepat di depan Jumiati, sembari memandangi raga Ayu yang sedang asyik mengarungi mimpi itu. Sementara itu, Nur dengan langkah cepat menghampiri seseorang yang sudah menunggunya di bawah pohon mahoni. Pak Tono, sudah Pak, ujar Nur kepada seseorang berkumis tebal itu. Oh Mening, sudah saya taruh di depan pintu rumahnya. Orangnya ada nggak Pak? Tadi sih saya tunggu sempat ngumpet Neng.
Terus yang ngambil bikisannya bukan Mbak cantik yang waktu itu sih, tapi mas-mas ganteng, Neng. Nur tersenyum puas. Rencana Nur kali ini sudah dipastikan tidak akan gagal. Kok ketawa sendiri sih, Neng? Benar kan itu alamatnya? Tanya Pak Tono, memastikan apakah pekerjaannya sudah sesuai dengan permintaan kliennya. Oh, betul Pak, bagus-bagus, ujar Nur dengan wajah berbinar. Syukurlah, ngomong-ngomong, ongkosnya dong, Ning. Nur mengeluarkan beberapa lembar uang dari kantongnya dan memberikannya kepada ojek seruhannya. Alhamdulillah rezeki nomplok. Makasih ya, Ning. Kapan-kapan panggil saya lagi kalau ada proyek macam gini. Siap, Pak. Sekali lagi, makasih yo, Pak. Salam untuk si kecil, ujar Nur dengan senyum ramahnya. Pak Tono lalu menghidupkan motornya dan berlalu meninggalkan Nur yang tak berhenti tersenyum-senyum sendiri, membayangkan peristiwa besar yang akan terjadi setelah ini. Pandu masih memandangi sosok wanita pujaannya. Namun, indera penglihatannya tak cukup hanya melihat wajah Jumiati saja. Matanya mulai merambah menyusuri lekuk indah yang terkulai di atas sofa itu. Malam itu, Jumiati tampak sangat natural. Terusan warna merah muda polos yang ia kenakan tak sengaja tersingkap memperlihatkan paha mulusnya. Pandu berusaha mempertahankan diri dengan menjaga perbuatannya agar tidak kelewatan. Namun, ia tetaplah manusia biasa yang tidak mungkin biasa saja melihat wanita idamannya ada di depan mata. Pandu berpindah posisi di dekat Jumiati. Keringat dingin mengaliri tubuhnya. Jantungnya terus mengatakan, "Aku tak sanggup lagi, Pandu." Sedangkan setan di sekeliling Pandu terus membisikkan untuk melakukannya sesuatu yang lebih. Pandu mulai membelai rambut Jumiati. "Sabar ya sayang, kalau aku sudah bekerja nanti, aku akan menikahimu. Aku ingin membelai rambutmu seperti ini setiap hari." Batin Pandu dengan tangannya yang masih membelai pelan rambut Jumiati agar ia tidak terbangun. Fokus Pandu teralihkan melihat bibir Jumiati yang merah alami. Hasrat lelakinya memberontak ingin keluar dari benteng pertahanannya. Bibir Pandu akhirnya mendarat pada pendaratan yang sempurna. Desiran darah terasa menggetarkan tubuhnya. Ia mengulum bibir wanita yang bersuami itu. Jumiati sontak membuka matanya. Ia terbelalak melihat sosok lelaki yang ia kenal telah menciumnya tanpa permisi. Jumiati mendorong Pandu hingga ciumannya terlepas. "Pandu, kamu gila ya?" Air mata mulai membanjiri mata Jumiati. Amarahnya tak tertahankan. Setan sudah mengisi otak dan hati Pandu seutuhnya. Hingga ia tidak memperdulikan tolakan dari wanita yang ia cintai itu. Pandu membungkam mulut Jumiati dengan sekuat tenaga, sedangkan tangan kirinya sibuk melucuti pakaian Jumiati. Jumiati tetap berusaha mendorong tubuh pria itu. Namun, tubuh kuat Pandu tak bisa ia imbangi. Pandu memeluk tubuh lemah yang mulai meronta dengan rasa takutnya itu. Namun, Pandu tidak peduli. Baginya, malam ini Jumiati adalah miliknya. Gelora cinta yang ia tahan selama ini ingin segera ia luapkan melalui kesempatan emas ini. Pintu ruang tamu terbuka, memperlihatkan sosok lelaki yang murka melihat istrinya tengah berpelukan di atas sofa dengan lelaki lain. Amarahnya menuju puncaknya tatkala ia melihat pakaian istrinya hampir terbuka seluruhnya. "Pengkhianat kau, Jumiati!" Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.